Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi ini? Apa hari ini ada yang tidak hadir? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian akidah Islam. Jadi harapan nanti kalian semua setelah menerima materi ini harus paham pengertian akidah, artinya ikatan atau perjanjian. Akidah akhlak, akidah berasal dari bahasa Arab akodo dan yakudu. Akidatan yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Adapun menurut istilah, akidah adalah satu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan berdasarkan pada dalil-dalil nakli dan akli. Selanjutnya merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah SWT berfirman, Rasul atau Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak berbeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu tempat kami kembali. Di sini juga lebih lanjut Hasim menjelaskan Al-Quran dan hadis merupakan dasar akidah Islam dan pegangan serta pedoman bagi kaum muslim. Selama berpegang kepada keduanya, maka akan selamat dari kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman, jika kamu tetap berpegang pada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, kesempurnaan akidah Islam. Kesempurnaan akidah Islam merupakan pokok usul dan dasar dalam agama ajaran Islam, meliputi 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah adalah fondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Jadi akidah merupakan pokok. Amal dan akhlak tidak akan nilainya bila tidak didasarkan pada akidah atau keimanan yang benar. Sehingga akidah Islam dapat didefinisikan yaitu meyakini seyakin-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, baik melalui akhlak atau petunjuk beliau dari Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup akidah di sini juga dijelaskan. 1. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan afal Allah, dan sebagainya. Kedua, nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Ketiga, ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Keempat, samiyat. Yang terakhir yaitu samiyat, artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama
yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab, kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Selanjutnya, metode-metode peningkatan kualitas akidah seorang mukmin. 1. Melalui pembiasaan dan keteladanan. Kebiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam dalam hati sanubari anggota keluarganya sendiri. Ini mungkin keberhasilan penanaman akidah tidak hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu semua harus terlibat. Selain itu, pembiasaan hidup dengan kekuatan akidah itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau istiqomah agar menjadi semakin kuat keimanannya. Kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dapat dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan itu memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Penanaman kalimat-kalimat yang baik seperti 2 kalimat syahadat dan kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah sangat penting untuk menguatkan keimanan seseorang. Pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu cara yang tepat menanamkan akidah dan meningkatkan kualitas akidah. Islam mendidik manusia supaya menjadi akidah dan syariat Allah SWT sebagai rujukan terhadap seluruh perbuatan dan tindakannya. Oleh karena itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru, di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik anak-anak. Di sini juga Bapak akan menayangkan tokoh yang menjadi pedoman, yang menjadi tokoh panutan untuk memperkuat akidah, yaitu Bilal bin Rabah. Di sini akan Bapak tayangkan secara cuplikan. Mohon dipahami dan ditonton dengan sepenuh hati agar menjadi pedoman hidup dan akhlak menjadi lebih baik. Dari video tadi menjelaskan bahwa Bilal adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf yang dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar karena kepercayaan. Nama julukan beliau diantaranya adalah Al-Sadiq, Al-Badzil, Al-Nafsahu, Al-Badzil, dan Mu'azinu, dan Mu'azinu. Atau nama panggilan kehormatan beliau adalah terkenal karena keteguhannya dalam mempertahankan luar biasa yang menimpa serta perkataan menjadi jawabannya atas pertanyaan yang meminta hikmah yang diambil dari Bilal bin Islam, berpegang teguh karena benar dan istiqomah, berpegang teguh karena benar dan pelajaran hari ini. Semoga menjadi pelajaran hari ini bermanfaat bagi semuanya, panutan dalam hidup kita, panutan dalam kedepannya kita menjadi lebih baik ataupun kedepannya menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Sebaiknya kita membaca doa, sebaiknya kita alhamdulillah basmalah
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa merasa iba, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muazin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hammamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah As-Sarah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hammamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal. Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat? Kita terpaksa menuduhnya begini-begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa? Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak. Tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas.
jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Ahad, Ahad, Ahad. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahad, Ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seimanmu. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang tolong hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Akhirnya satu bebanku terlepas juga. Lelah juga aku menyiksa Bilal. Sebaiknya aku jual saja budak sialan itu dengan harga yang mahal kepada Abu Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 ukiah pun, aku tetap akan membelinya. Tidak hanya Bilal, penyiksaan juga terjadi pada budak-budak dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat.
Wahai Rasul, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Ya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berarti mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Fihr. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fak, dikelilingi pohon izzikir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufil? Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup tenang bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Ya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda lewat mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kamu gunakan untuk apa? "Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat." Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? "Ya, baiklah." Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Robah. Ia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap Ahad, Ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Robah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sebaiknya kita mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Jangan sungkan untuk mengajak keluarga atau teman sholat berjamaah, karena selain amar ma'ruf, kita juga mendapat pahala yang berlimpah dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari video tadi menjelaskan bahwa Bilal bin Rabah al-Hasabi adalah mantan budak Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar setelah mengalami penyiksaan karena kepercayaan yang ia anut. Nama julukan beliau diantaranya adalah As-Sadiqun Al-Iman Al-Bazil Nafsahu Duna Dinihi dan Muazzinu Rasulillah. Sementara kunyah atau nama panggilan kehormatan beliau adalah Abu Abdillah. Beliau terkenal karena keteguhannya dalam mempertahankan iman atas penyiksaan luar biasa yang menimpa serta perkataan ahadun ahad yang menjadi jawabannya atas pertanyaan yang memintanya untuk keluar dari Islam. Hikmah yang diambil dari Bilal bin Rabah: berpegang teguh karena benar dan istiqomah. Demikian pelajaran hari ini, semoga menjadi bermanfaat bagi semuanya dan menjadi panutan dalam hidup kita sehari-hari ataupun kedepannya menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih dan